ada permintaan untuk ikut sedikit berbicara tentang perbedaan penetapan 1 Dzulhijjah. Sebetulnya perbedaan ini bukan kali pertama terjadi. Sudah berkali-kali dan akan tetap terus berkali-kali. Jangan bicara antara mereka yang menggunakan metode ru'yatul hilal dengan metode hisab. Terutama hisab yang menggunakan kriteria wujudul hilal akan sering berbeda dengan metode ru'yatul hilal. Beda ketika hisab itu menggunakan kriteria imkanur ru'yah. Jadi saudara kita yang menggunakan hisab, ada yang hisab wujudul hilal, ada yang imkanur ru'yah. Mereka yang hisabnya menggunakan kriteria imkanur ru'yah seringkali sama dengan yang menggunakan ru'yatul hilal. Yang sesama ru'yatul hilal itu pun ada kemungkinan untuk berbeda. Jangankan antara Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Inggris dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Pakistan, Afghanistan. Sekedar antara Madinah dengan Syam saja sama-sama menggunakan metode ru'yatul hilal itu berbeda. Dan perbedaan ini diakui, direstui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim 2580, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Nyaris semua ulama hadis meriwayatkannya. An Quraibin anna Ummul Fadl bintul Haris ba'asathu ila Muawiyah bisyam. Qala faqadimtu Syam faqadaitu hajataha wasbahilla alayya Ramadan wa ana bisyam fara'aitul hilala lailatul jum'ati summa qadimtul madinata fi akhir syahri fasa'alani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu summa dzakarul hilala faqala mata ra'aitumul hilal faqultu ra'aynahu lailatul jum'ah faqala anta ra'aitahu faqultu na'am wa ra'ahu an-nas wa sama Muawiyah faqala lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina aw nara faqultu aw la taqtafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami faqala la hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Quraib. Quraib ini mantan budaknya sahabat Abdullah bin Abbas yang lalu dimerdekakan. Kata Quraib, Ummul Fadl binti Al-Haris pernah mengutus aku untuk menemui Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam untuk satu urusan. Maka aku pun datang ke Syam. Urusan beres,
aku mengalami hilal Ramadan ketika aku berada di Syam, dan aku melihat hilal itu malam Jumat. Ketika aku kembali ke Madinah di akhir bulan, sahabat Abdullah bin Abbas bicara tentang hilal, ru'yatul hilal. Dia bertanya, mata ra'aitumul hilal? Kamu ketika di Syam, hari apa melihat hilal? Kata Quraib, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihat hilal di malam Jumat. Sahabat Ibnu Abbas nanya, antara itu kamu melihat juga? Fakultu, aku jawab, na'am, iya aku melihat, dan seluruh penduduk Syam melihat semuanya. Lalu semuanya puasa, demikian juga Muawiyah sebagai khalifah juga puasa. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas berkata, kami di sini di Madinah melihat hilal itu malam Sabtu, dan kami puasa boleh hari Sabtu, hingga kami melihat hilal tanda akhir Ramadan. Quraib nanya, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa Syami? Kenapa engkau tidak merasa cukup dengan hilal, ru'yat hilalnya Muawiyah sebagai khalifah? Kenapa engkau tidak ikuti puasanya Muawiyah sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin? Jawaban sahabat Abdullah bin Abbas, la, tidak. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syam, Madinah tentulah tidak sejauh Arab Saudi, Indonesia. Itu saja berbeda, karena berbeda matlak. Dalam istilah astronomi hisab, matlak tempat terbit matahari, bulan. Boleh jadi di beberapa wilayah ru'yatul hilal berhasil, di wilayah yang lain tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, sesuai dengan hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Untuk Idul Adha tahun ini Arab Saudi berhasil ru'yatul hilal. Berhasil ru'yatul hilal. Hilal tampak terlihat. Di negara kita dan ASEAN secara umum, termasuk Asia Selatan, hilal tidak terlihat. Negara kita tertinggi hilal ada di satu wilayah di Aceh, itu pun 2 derajat. Semakin ke timur ternyata 0, sekian derajat. Dalam pengalaman ru'yat, ketika perhitungan ketinggian hilal tidak lebih dari 2 derajat, hampir pasti tidak akan terlihat. Jadi perintah Rasul menentukan awal bulan, baik awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, setiap awal bulan itu dengan ru'yatul hilal. Akhir Sya'ban, akhir Ramadan, akhir Dzulqa'dah kok seolah-olah heboh karena berkaitan dengan ibadah wajib. Padahal setiap awal bulan Hijriyah, penentuan awal bulannya perintah Rasul dengan melihat hilal. Walaupun kita harus akui ada saudara kita yang, jangan katakan mereka mengabaikan hadis sahih sumu li ru'yatihi, bukan. Tapi mereka berpandangan di masa Rasul ilmu astronomi sangat-sangat sederhana, belum ada.
Saat ini sudah canggih, kenapa kita tidak beralih dengan menggunakan ilmu astronomi? Jadi berbeda menentukan awal bulan. Ramadan, Syawal termasuk Dzulhijjah itu sangat-sangat dimungkinkan. Bagaimana dengan puasa Arafah? Masa di sana sudah wukuf, kita di sini belum puasa? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu nama asalnya. Meskipun nggak ada yang wukuf, sunnah 9 Dzulhijjah tetap berlaku. 2 tahun lalu nggak ada wukuf, haji ditutup, kita tetap puasa. Dulu di masa peperangan, haji pernah tidak dilaksanakan sama sekali. Di wilayah yang lain tetap puasa 9 Dzulhijjah. Bahkan kesunahan puasa 9 Dzulhijjah ini satu riwayat menyebutkan lebih dulu dari adanya kewajiban haji. Jadi aslinya puasa 9 Dzulhijjah. Begitu rutin ada wukuf, namanya pun seolah-olah diganti menjadi puasa Arafah seiring dengan wukuf di Arafah. Sehingga ketika di sana wukuf, di sini kok belum puasa, dianggap tidak sah. Wah, wukufnya kemarin kok kita baru puasa hari ini. Jadi puasanya itu berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, bukan dengan wukufnya. Wukufnya berkaitan dengan tanggal 9. Kebetulan karena sana ru'yatul hilal berhasil, tanggal 9-nya hari apa, di tempat lain nggak berhasil, tanggal 9-nya hari apa, itu nggak menjadi masalah. Kenapa kok wilayah sana duluan? Padahal kalau kita sholat sini duluan. Sini sholat subuh jam segini, di Mekah sholat subuh jam berapa? Ukuran sini plus 4 jam sekian puluh menit. Tiada lain karena waktu sholat mengikuti peredaran matahari. Semakin ke timur, waktu sholatnya semakin duluan. Sedangkan awal bulan mengikuti bulan. Ru'yatul hilal semuanya mengarah ke barat. Karena itu wilayah barat dari sisi bulan selalu lebih duluan. Di situ bedanya. Wilayah barat udah Dzulhijjah, timur belum, itu sangat mungkin. Kita ru'yatul hilal selalu arahnya ke barat. Nah itu barat besar kemungkinan sana berhasil ru'yat, di wilayah arah timur tidak berhasil. Besar kemungkinan itu terjadi. Jadi ya selanjutnya kembali ke masing-masing kita, silakan. Kita yang mau selanjutnya pokoknya khusus untuk Idul Adha ikut apa kata Arab, ya silakan aja. Tapi yang harus kita pertimbangkan, seorang ulama Arab Saudi, Syekh Utsaimin, dalam fatwa Utsaimin ketika ditanya, wahai Tuan Syekh, andaikan kita di sini Idul Adha tanggal sekian, negara-negara yang lain, negara Islam yang lain, saudara kita kok nggak sama, apakah mereka harus ikut kita? Tidak. Mereka ikut negara masing-masing karena matlak kita dengan mereka berbeda. Ini Syekh Utsaimin. Saudara kita yang pandangan berbeda, ada baiknya memperhatikan, mengkaji, mempertimbangkan apa yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin. Jadi ini hadis sahih. Imam Ahmad, Imam Muslim 2580, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya, ditegur, kenapa kalian di Madinah tidak ikut khalifah dalam berpuasa? Jawaban sahabat Abdullah bin Abbas, la hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul pada kita. Jangan katakan Rasul kan enggak mengetahui ilmu astronomi. Rasul mendakwakan agama bukan berdasarkan akal pikiran beliau,
Secerdas apapun beliau bicara agama bukan berdasarkan kecerdasannya, tapi berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah. Harus kita yakini an-najm wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangan pula kita berpikiran Rasul nyuruh kita ru'yatul hilal karena masyarakat belum tahu ilmu astronomi. Di saat Rasul masih hidup, Allah yang membimbing langsung. Allah Maha tahu hambanya akan bagaimana. Meskipun demikian, kita tidak akan pernah menyalahkan saudara kita yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan Hijriahnya. Semua negara-negara Islam Timur Tengah menggunakan ru'yatul hilal. Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Inggris, Idul Adha tanggal 9 Juli itu karena mereka berhasil dalam ru'yatul hilal. Sebaliknya kita, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, ke sana lagi Pakistan, Afghanistan, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Idul Adha tanggal 10 karena tidak berhasil dalam ru'yatul hilal. Di luar itu ikut pemerintah. Insya Allah pemerintah kita tidak zalim dalam hal menentukan awal bulan Hijriah. Mereka yang menyebarkan postingan ini gara-gara pemerintahnya pemerintah benci Islam. Kalau mereka sadar, berarti mereka juga menuduh Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand atau Muang Thai, termasuk menuduh Jepang, Taiwan, Afghanistan, Pakistan, zalim. Tidak. Ini bukan keputusan cuma pemerintah kita, bukan keputusan seorang Yakut Khalil Qaumas, bukan. Pemerintah memfasilitasi ormas Islam dengan para cerdik pandainya kumpul bareng-bareng ru'yatul hilal, lalu membuat keputusan. Kementerian Agama cuma mengumumkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi insya Allah tidak ada yang salah. Ini bagian dari khilafiyah. Khilafiyah tidak boleh dianggap salah satunya benar, yang lain salah. Yang ada mana yang terbaik di antara dua hal yang sama-sama baik. Disebut khilafiyah karena kedua-duanya masing-masing punya sandaran hujjah, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika salah satunya tanpa punya hujjah atau hujjahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak disebut khilafiyah, tidak disebut ikhtilaf. Ada manusia yang meyakini Rasulullah Muhammad bukan nabi terakhir, ini bukan khilafiyah, melainkan kesesatan yang harus diluruskan. Ada yang meyakini bahwa sholat wajib cuma 2 waktu, ini bukan khilafiyah, bukan khilafiyah, kesalahan yang harus dibenarkan. Ada yang meyakini sholat subuh qunut, yang satu tidak qunut, ini khilafiyah. Ada yang meyakini sholat Id, takbir tambahannya ada yang 75, ada yang bilang 86, ada yang bilang 4, ada yang bilang 3, itu baru khilafiyah. Dan inilah yang akan kita bahas. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-qira'atu fil aidain. Dalam sholat Id, adakah kesunahan membaca surah tertentu? Wa ajma'u aidan ala annahu la tawqifun fil qira'ati fil aidain. Seluruh ulama sepakat
Dalam sholat Id baik fitri ataupun adha tidak ada surat-surat tertentu, tidak ada surat-surat tertentu yang dipastikan harus dibaca selain Al-Fatihah menurut pandangan selain ulama Hanafi. Wa aksaruhum istahabba ay yaqra'a fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fis saniyati bil ghasyiyah. Mayoritas ulama berpandangan dianjurkan salat Id rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Litawaturi dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itulah yang lebih sering dipraktekkan oleh Rasul. Mutawatir informasinya. Al-a'la al-ghasyiyah. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idi bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Fa idza tama'a 'idun wa yaum jumu'atin qara'a bihima fihima. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat Id Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dan apabila di satu hari berkumpul Id dan Jumu'ah, beliau baca dua surah itu di kedua salat itu. Salat Idnya Al-A'la Al-Ghasyiyah, salat Jumu'ahnya pun Al-A'la Al-Ghasyiyah. Hadis ini diperkuat dengan hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Ibnu Majah. Yang tadi dari sahabat An-Nu'man bin Bashir riwayat Al-Baihaqi. Kata Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'idi bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Materinya sama persis. Nabi lebih sering membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, lebih sering. Boleh jadi itu yang disukai oleh Rasul. Tapi tidak ada satupun ulama yang berpandangan sholat Id harus Al-A'la Al-Ghasyiyah. Jangankan sholat Id, sholat wajib pun tidak ada ketentuan harus membaca ini, kecuali yang diperdebatkan keharusan itu di surah Al-Fatihah, harus atau tidak dulu sudah kita bahas. Rasul tidak selalu Al-A'la Al-Ghasyiyah, tidak selalu, tapi lebih sering. Karena itu wastahabba Syafi'iyul qira'ata fihima bi qaf wal Qur'anil Majid. Waqtarabatis sa'atu wa saqqal qamar. Imam Asy-Syafi'i menyukai dalam salat Id membaca surah Qaf dan surah Iqtarabatis sa'at Al-Qamar. Dan Imam Asy-Syafi'i mendapatkan riwayat disebut dzalika anhu alaihissalam. Karena Imam Syafi'i mendapatkan informasi riwayat hadis bahwa Rasul pun membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Boleh jadi di ketika riwayat bagaimana Rasul sholat Id surat apa yang paling sering dibaca, riwayat yang pertama Al-A'la Al-Ghasyiyah itulah yang lebih sering. Jemaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tepatnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i itu berasal dari Ubaidillah bin Abdullah. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sa'ala Aba Waqid Al-Laitsi bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aid.
dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laits. Abu Waqid Al-Laits diyakini oleh sahabat Umar bin Khattab sering atau sekurang-kurangnya pernah beberapa kali sholat id diimami oleh Rasul. Karena itu Abu Waqid ditanya oleh Umar bin Khattab, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil id, Rasul membaca surat apa dalam sholat id? Qala, kata Abu Waqid, kana yaqra'u biqaf waqtarabatis sa'ah. Beliau membaca surah Qaf, surah ke-50, dan surah Al-Qamar, surah ke-54. Ini selain diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, juga oleh Imam Ahmad. Boleh jadi Imam Ahmadnya dapat dari Imam Asy-Syafi'i. Ketika ada hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Malik, boleh jadi Imam Asy-Syafi'i dapat hadis itu dari Imam Malik. Karena Imam Malik guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru Imam Ahmad. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wahtalafu min dzalika fi masail ashharuha. Para ulama berbeda pendapat dalam pelaksanaan sholat id. Di antara perbedaan hal-hal yang diperselisihkan, yang paling masyhur di takbiratul id, takbir ziyadahnya, takbir tambahannya itu berapa kali sesudah takbiratul ihram dan sesudah takbir bangun dari sujud. Ikhtilafun fit takbir, mereka berbeda-beda. Wadzalika annahu hukiya fi dzalika, haka fi dzalika Abu Bakar Al-Mundhir nahwan min isnai asyara qawlan. Bahkan Abu Bakar bin Al-Mundhir, beliau dokumentasikan, beliau hitung-hitung kurang lebih ada 12 pandangan. Salat id takbirnya berapa kali? Ada 12 pandangan. Illa ana nadhkuru min dzalikal masyhur alladhi yustanadu ila sahabin aw sima'in. Penulis kitab ini Hidayatul Mustahid, aku hanya akan menyampaikan yang paling utama yang disandarkan pada pandangan-pandangan para sahabat atau pendengaran para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendengaran para tabi'in dari para sahabat. Berapa kali jumlah takbir salat id? Tidak ada satupun dari perintah Rasul. Tidak ada pula hadis yang menyebut Rasul takbir sekian kali. Yang ada para sahabat. Para sahabat ngomong Rasul takbir sekian kali, tapi sahabat nggak ngomong ini dari Rasul. Rasul yang memerintahkan, enggak. Pertama, dhahaba Malikun, pandangan Imam Malik, ila anna takbira fil ula min raq'atayil idain sab'un ma'a takbiratul ihram qabla al-qira'ah wa fi as-sayanati sittun ma'a takbiratul qiyam. Imam Malik berpandangan rakaat pertama takbirnya 7, itu sudah ditambah takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 6, sudah ditambah takbir bangun dari sujud. Imam Malik 7, 6. Yang kedua, waqala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, fil ula samanun ma'a takbiratul ihram wa fis saniyati sittun ma'a takbiratul qiyam. Rakaat pertama 8 plus takbiratul ihram, rakaat kedua 6 plus takbir bangun dari sujud.
atau 75. Imam Syafi'i. Pandangan ketiga Imam Abu Hanifah. Yukabbiru fil ula salasan. Ba'da takbiratil ihram yarfa'u yadayhi fiha summa yaqra'u ummul Qur'an wa suratan summa yukabbiru raki'an wa la yarfa'u yadayhi. Imam Abu Hanifah takbir rakaat pertama 3 kali, ketiga-tiganya sambil angkat tangan, lalu membaca Al-Fatihah, baca surah, lalu takbir untuk ruku tanpa angkat tangan. Fa idza qama ila saniyati, ketika bangun di rakaat kedua, Allahu Akbar, bangun bertakbir, walam yarfa' yadai, tanpa mengangkat kedua tangan, bangun langsung. Wa qara al-Fatihata, langsung membaca Al-Fatihah. Wa suratan, baca surah. Rakaat kedua bangun Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, langsung surah di Imam Abu Hanifah. Ketika selesai baca surah, summa kabbaru salasan, baru takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali sambil angkat tangan. Jadi Imam Hanafi rakaat pertama 3 kali sebelum Al-Fatihah, rakaat kedua 3 kali sesudah membaca surah. Ini belum pernah kita saksikan ada praktek seperti ini di Indonesia. Mau coba-coba pasti jadi heboh, walaupun cuma sunnah. Negara kita gampang heboh. Saya nggak tahu negara lain gampang heboh juga atau tidak. Gampang heboh sehingga ketika ulama menyampaikan fatwa yang tidak sesuai dengan pikirannya, ulama pun akan ditolak. Rakyatnya menjadi seolah lebih alim dibanding ulama. Jamaah dari Allah iyyakum ajma'in. Wa qala qaumun, pandangan keempat, fiha tis'un fi kulli rak'atin. Setiap rakaat takbir tambahannya 9. Wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas wal Mughirah bin Syu'bah wa Anas bin Malik wa Sa'id bin Al-Musayyab. Ini pandangan merujuk pada Abdullah bin Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu. 9 rakaat pertama, 9 rakaat kedua. Kenapa mereka berbeda? Ikhtilaful asari wal al-manqulati fi dzalika 'anis sahabati. Karena informasi yang ada dari para sahabat itu juga berbeda-beda. Ada sahabat menyebutkan Rasul sholat id takbirnya sekian, ada yang menyebutkan sekian, ada yang menyebutkan sekian. Seluruh sahabat meskipun tidak dikenal namanya, ulama hadis sepakat mereka diyakini adalah mereka adil. Enggak ada kedhaifan hadis karena sahabatnya tidak diketahui siapa namanya, itu enggak ada. Walaupun sahabat yang merawikan hadis tidak diketahui namanya, kalau toh hadis itu dinilai dhaif, pasti dari perawi setelah sahabat. Boleh tabi'in, tabi'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi berbeda-bedanya berapa kali takbir sholat Id karena informasi dari para sahabat pun berbeda-beda. Fadhahaba Malikun rahimahullah ila marwa an Ibnu Umar. Imam Malik merujuk pada
riwayat sahabat Abdullah bin Umar. An-Nafi'in maula Abdullah bin Umar annahu qala. Abdullah bin Umar beliau mendapatkan dari Nafi', mantan budak beliau. Kata Nafi', syahidtul adha wal fitra ma'a Abi Hurairah. Aku pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha diimami oleh sahabat Abu Hurairah. Jarang kita dengar sahabat Abu Hurairah jadi imam. Kata Nafi', mantan budaknya Abdullah bin Umar, aku pernah sholat Idul Fitri dan Idul Adha diimami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fakabbara fil rak'atil ula sab'at takbiratin qabla al-qira'ah. Di rakaat pertama beliau takbir 7 kali sebelum baca Al-Fatihah. Wa fil akhirati, di rakaat yang akhir, khamsa takbiratin qabla al-qira'ah, 5 kali takbir sebelum baca Al-Fatihah. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan diverifikasi oleh Aiman Soleh Syahban. Sanad hadis ini sahih. Mengomentari hadis ini kata Imam Malik, wa huwal amru indana. Ketika seorang sahabat utama Abu Hurairah menjadi imam, 7 takbir, 5 takbir rakaat pertama dan kedua, itu sudah merupakan perintah dalam pandangan kami, kata Imam Malik. Perintah bahwa kita sholat id pun takbirnya harus seperti itu. Sayangnya nggak ada informasi. Nafi' ditanya nggak 7 kali itu plus takbiratul ihram atau tidak. 5 kalinya sudah termasuk takbir bangun dari sujud atau belum. Nafi' yang meriwayatkan hadis ini itu nggak ditanya. Sahabat Abu Hurairahnya juga nggak ditanya. Karena itulah Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda menafsirkannya. 75 kata Imam Malik, 7 itu sudah termasuk takbiratul ihram. Yang 5-nya belum termasuk takbir bangun dari sujud. Nah itu Imam Malik jadi 76. Imam Syafi'i 7 belum termasuk takbiratul ihram, 5 belum termasuk takbir bangun dari sujud. Karena itu Imam Syafi'i 86. Bahwa informasi dari Nafi', mantan budak Abdullah bin Umar, kata Imam Malik, itu jadi perintah buat kami, wali annal amala indahu bil madinati kana ala hadi. Karena itulah yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah turun-temurun. Imam Malik, beliau tinggal di Madinah sampai wafat. Karena itu amalan penduduk Madinah dalam mazhab Maliki itu jadi hujjah. Karena masyarakat mempraktekkan amal turun-temurun dari pendahulunya terus diikuti. Wa bihadzal asari bi'ainihi akhadha Syafi'i. Jadi asar informasi dari Abdullah bin Umar dari Nafi' ini juga yang dipakai sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i, illa annahu ta'awwala fi sab'i annahu laysa fiha takbiratul ihram kama laysa fil khamsi takbiratul qiyam. Cuma Imam Asy-Syafi'i menakwilkan 7 takbir rakaat pertama belum termasuk takbiratul ihram, 5 takbir rakaat kedua belum termasuk takbir bangun dari sujud. Inilah yang umum dipraktekkan di negara kita, termasuk saudara kita yang tidak bermadhab Syafi'i pun salat Id takbir pertama 7 plus takbiratul ihram, 5 plus jadi 8 tadi, 5 ditambah takbir bangun dari sujud jadi 6. Artinya dengan mengetahui ini, kalau toh kurang-kurang 1 imam kita ngitung, imam ngitung
Hitungan kita takbir pertama, imam baru 6 kali, sudah termasuk takbiratul ihram. Terus dia baca bismillah subhanallah, enggak perlu. Biarin lanjut dengan baca Qur'annya, Al-Fatihah dan surah. Takbir ziyadah dalam sholat id ini pun kategorinya bukan sunnah ab'ad, bukan, melainkan sunnah hayat, sama dengan kesunahan membaca surah. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Jadi takbir sholat id, Imam Malik, Imam Syafi'i berdekatan. Imam Hanafi itu yang berbeda, 3-3, prakteknya juga beda jauh. Ada yang sampai 9 takbir, ada yang 4 takbir. 4 takbir ini informasinya riwayat Imam Abu Dawud. An Aisyah an Amr bin As, dari Siti Aisyah dari sahabat Amr bin As. Wa rawiya annahu su'ila Abu Musa al-Asy'ari wa Hudzaifah Yaman. Diriwayatkan bahwa sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Hudzaifah bin al-Yaman pernah ditanya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fil adha wal fitri, bagaimana Rasul bertakbir dalam salat Idul Adha dan Idul Fitri? Faqala Abu Musa al-Asy'ari menjawab, kana yukabbiru arba'an takbirahu 'alal janaiz. Rasul takbir salat Id itu 4 kali seperti takbir salat jenazah. Ketika Abu Musa menjawab seperti itu, faqala Hudzaifah bin al-Yaman yang ada di situ langsung kasih komentar, sodako, dia betul. Rasul takbir sholat id 4 kali seperti takbir dalam sholat jenazah. Waqala Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan ucapan beliau, kadzalika kuntu ukabbiru bil Basrah haitsu kuntu alaihim. Begitulah yang aku praktekkan ketika aku ada di Basrah, Irak. Salat Id aku takbir 4 kali. 4 kali di kedua rakaatnya. Jadi ada 4 kali di kedua rakaatnya, ada 9 kali, ada 3 kali. Yang berdekatan tadi Malik dan Asy-Syafi'i. 7-5 hanya beda. Malik yang 7 sudah termasuk takbiratul ihram, yang 5 belum ditambah takbir bangun dari sujud. Imam Syafi'i 7 belum termasuk takbiratul ihram, 5 belum termasuk takbir bangun dari sujud. Jamaah hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Wa inna ma shara al-jami'u ila al-akhdhi bi aqawil sahabati fi hadhihi al-mas'alati li'annahu lam yasbut fi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un. Kata Ibnu Rus, kenapa kok dalam perkara takbir ini semua rujukannya ucapan sahabat? Tiada lain karena tidak ada sabit, tidak ada satupun hadis yang langsung dari Rasul. Tidak ada. Sahabat sholat id sekian kali takbir, sahabat ini sekian kali takbir. Tidak ada mereka bilang aku melihat Rasul takbirnya sekian kali. Itu enggak ada. Apakah lantas Rasul sholat id enggak ada tambahan takbir? Yang berarti takbir itu bid'ah? Yakin Rasul bertakbir. Kalau sama sekali Rasul sholat id nggak ada takbir tambahan, nggak mungkin banyak sahabat kok sholat id pakai tambahan takbir, nggak mungkin. Cuma mereka tidak menghitung-hitung pastinya Rasul sholat id takbirnya berapa kali. Mereka nggak hitung-hitung. Sebagaimana ketika Rasul sholat tarawih di 3 malam, nggak ada informasi sahih sahabat ngitung pasti
Berapa rakaat Rasul ketika sholat tarawih berjamaah di 3 malam itu? Nggak ada. Nggak ada hadis sahihnya. Kalau tahu ada hadis dari Siti Aisyah Rasul nggak pernah lebih, itu nggak merujuk untuk sholat khusus di bulan Ramadan. Karena ucapan Aisyah jelas Rasul nggak pernah lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan atau bulan-bulan yang lain. Itu nggak merujuk di sholat khusus di bulan Ramadan. Tambahan lagi ketika Rasul sholat berjamaah 3 hari di bulan Ramadan, Siti Aisyah tidak di masjid. Istri Rasul yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, Siti Aisyah. Istri-istri yang lain, wallahu a'lam. Tapi kalau sahabat-sahabat wanita banyak yang sholat di masjid. Jadi rujukan takbir sholat Id semuanya merujuk ke sahabat, praktek sahabat, karena tidak ada hadis yang sabit dari Rasul berapa kali beliau takbir sholat Id. Karena nggak adanya hadis, maka asar sahabat, informasi dari sahabat sifatnya menjadi tauqifi, menjadi ketentuan pasti. Jadi kalau dalil itu Quran hadis, sholat Id takbir berapa kali, nggak ada dalilnya. Kalau dalil itu cuma Quran hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita barat tengah timur. Barat tengah timur. Kenapa disatukan? Pertanyaan ini juga berlaku untuk Muhammadiyah yang Id-nya tanggal 9. Muhammadiyah wilayah barat tengah timur juga sama tanggal 9. Zona waktu di kita selama ini ketika pemerintah hendak menetapkan awal Hijriyah, pemerintah Depak dan Ormas Islam mengirimkan utusan untuk melakukan ru'yat di 3 zona waktu. Di 3 zona waktu. Masing-masing meru'yat. Seringkali hasil dari 3 zona waktu itu sama-sama tidak hasil, tidak melihat hilal. Seringkali. Yang kemarin ini andaikan jelas, mungkin yang di Aceh bisa melihat. Tapi ternyata yang di Aceh pun nggak ada informasi mereka berhasil ru'yatul hilal. Disamakannya karena sama-sama tidak berhasil ru'yatul hilal. Andaikan yang waktu Indonesia Timur ru'yatul hilal berhasil, yang Barat pasti akan lebih berhasil. Andaikan Barat berhasil, ada kemungkinan Tengah lebih Timur tidak berhasil. Itu andaikan Barat berhasil, Tengah dan Timur tidak berhasil. Nggak tahu sudah ada usulan apa belum, baik ke PP Muhammadiyah atau PBNU atau pemerintah. Kenapa kalau yang berhasil Barat kok Tengah dan Timur ikut disuruh? Saya belum tahu sudah ada usulan atau belum. Saya nggak terlalu paham urusan astronomi.
Tapi selama ini faktanya 3 zona waktu hasil ru'yatnya hampir selalu sama. Hasil ru'yatnya hampir selalu sama. Untuk kasus yang ini kemarin tertinggi hasil hisab hitungan cuma di Aceh 2 derajat. Semakin ke timur semakin rendah. Bahkan ada yang cuma 0,0 sekian derajat. Suatu saat andaikan betul terjadi, misal di barat berhasil banget ru'yat, tapi tengah dan timur tidak, andaikan kita tidak ikut barat, itu nggak salah. Barat berhasil, kita nggak berhasil kalau ru'yat, berarti kita istiqmal, itu nggak salah andaikan terjadi. Cuma saya belum tahu sudah ada usulan apa belum, atau pertanyaan sudah sampaikan belum ke baik Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya, termasuk pemerintah berkaitan dengan negara kita 3 zona waktu. Kok selama ini keputusannya seolah-olah selalu disamakan timur, tengah dan barat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yes, yang disampaikan adalah untuk mendirikan sholat itu, apakah ada syarat seperti mendirikan sholat Jumat, maksudnya balatnya dan sebagainya? Satu. Yang kedua, kalau misalnya Idul Adha itu kita dengan puasa wajib, ya. Jadi kita mau ini nggak ada beban. Kalau Idul Fitri ada beban itu. Kalau yang tidak ada beban ini, kemudian kita sholat, saatnya itu sholat, minggunya itu sholat, boleh tidak? Iya. Sholat Id ada bagian-bagiannya yang disamakan dengan sholat Jumat, seperti siapa yang wajib sholat Jumat, siapa pula yang sunnah sholat Id. Ada ulama yang menentukan bahwa ketika kita tinggal jauh dari lokasi sholat Id, jauhnya itu minimal 3 mil, kita nggak sunnah sholat Id. Sama halnya kita mau sholat Jumat, lokasi Jumatan dari kita jarak 3 mil, ada ulama yang berpandangan dia tidak wajib sholat Jumat. Ada yang berpandangan perjalanan 1 hari, tapi di kota itu nggak terjadi. Bahkan lokasi sholat Id, sholat Jumat sangat-sangat berdekatan di kota. Di kampung, di pelosok itu masih terjadi. Di Kalimantan, di Papua masih terjadi. Mereka tinggal lokasi sholat Jumatnya jauh, akses jalannya susah. Siapa yang dianjurkan, yang disunahkan sholat Id, itu juga ulama khilafiyah. Madhab Syafi'i yang paling longgar, semua mukallaf, laki perempuan, bahkan yang sedang haid pun diperintahkan hadir walaupun tidak sholat. Madhab yang lain yang disunahkan sholat Id cuma kaum laki-laki, wanita tidak. Mereka menyamakan persis dengan sholat Jumat. Jadi aturan sholat ada persamaan dan perbedaan. Demikian juga sholat Id dengan sholat Jumat. Sholat Jumat khutbahnya wajib, tidak. Sholat Jumat duluan khutbah, sholat Id sholat duluan, baru khutbahnya. Meskipun juga ada pernah terjadi riwayat Utsman bin Affan pernah sekali mendahulukan khutbah dibanding sholat Idnya. Jemaah dari Allah ya ajma'in. Pertanyaan kedua apa tadi? Ikut sholat dua kali ya. Kalau kita kiaskan ke sholat wajib, pernah enggak seorang sahabat oleh Rasul disuruh sholat wajib ulang? Pernah, hadisnya sahih. Rasul mau sholat subuh berjamaah, mendapati 2 orang sahabat yang duduk-duduk doang, nggak mau ikut sholat. Ditanya, kenapa kalian nggak ikut sholat? Kami sudah sholat di rumah wahai Rasul, sholat lagi.
Hadisnya sahih. Di rumah sholat sendiri ada jamaah, sholat lagi. Itu perintah Rasul. Nah kalau dikasih kepada itu, kalau niat kita kemarin aku sudah sholat id, sekarang ikut lagi, nggak ada masalah. Mungkin yang saya kurang suka kalau Ustaz tolong jadi khotib ya, tanggal berapa? Tanggal 9. Oke. Datang lagi, Ustaz jadi khotib ya tanggal berapa? Tanggal 10. Oke, boleh. Dalam hati kalau ada lagi tanggal 11 aku terima lagi. Ini yang patut kita curigai, motivasinya apa? Jadi secara dalil sholat 2 kali, jangan sholat sunnah, sholat wajib aja. Tadi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Sudah sholat id lagi. Tapi catatannya nih, kalau kita yakin bahwa tanggal 9 itu masih Arafah, kita yakin tanggal 10-nya besok kalau kita sholat di Arafah itu nggak ada kesunahan buat kita. Beda kalau kita yang meyakini bahwa sholat idnya tanggal 9, besok sholat lagi, itu boleh. Sama halnya Idul Fitri, kita meyakini hari ini Idul Fitri, kita sholat, besok sudah 2 Syawal, sholat lagi boleh. Tapi ketika kita meyakini Idul Fitrinya besok, saat ini belum, begitu sholat kita diajak minum bareng, kita lagi puasa, haram jadinya. Jadi secara hukum sholat wajib 2 kali saja boleh, apalagi sholat sunnah. Demikian juga sholat jenazah 2 kali boleh, meskipun sholat jenazah Rasul nggak pernah 2 kali, sholat id Rasul nggak pernah 2 kali. Yang pernah Rasul memerintahkan sholat id di hari besoknya, karena informasi hilalnya beliau dapatkan sudah siang. Akhirnya besoknya Rasul sholat, suruh umatnya, untuk sahabatnya untuk sholat id di hari besoknya. Jadi boleh secara hukum. Wallahu a'lam. Udah ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta